Teman-teman, kembali berjumpa dengan channel Oktapadita. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu materi yang cukup penting juga dalam mempersiapkan diri untuk SKB, yaitu terkait dengan aturan-aturan peranata komputer. Baik, kita mulai. Jadi sebelum kita membahas soal-soal yang ada, saya ingin coba untuk memberikan gambaran ya teman-teman, terkait dengan perkembangan aturan terkait pegawai negeri sipil atau PNS. Itu dimulai dari Undang-Undang 8 tahun 74 tentang pokok-pokok kepegawaian. Ada dua yang ingin saya highlight di sini, yaitu penyebutan PNS, dan yang kedua adalah jabatan karirnya itu adalah secara struktural dan fungsional. Kemudian ada Undang-Undang 43, itu perubahan atas Undang-Undang 8 tahun 74 tentang pokok-pokok kepegawaian. Masih sama ya, penyebutannya adalah PNS dan juga jabatan karirnya itu struktural dan fungsional. Nah, tahun 2014 yaitu Undang-Undang nomor 5 ya teman-teman tentang aparatur sipil negara. Ini ada sebuah perubahan ya terkait dengan penyebutan PNS. Di sini ada yang namanya adalah ASN atau aparatur sipil negara. ASN ini terdiri dari PNS dan P3K. P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sedangkan jabatan karirnya pun berubah dari yang awalnya itu hanya struktural dan fungsional. Di Undang-Undang 5 tahun 2014 ini berubah menjadi ada 3, yaitu jabatan administrasi, fungsional, dan pimpinan tinggi. Nah, sekarang kita coba lihat di Undang-Undang 5 tahun 2014 di pasal 58 ayat 2, di situ dijelaskan bahwa pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan. Pertama adalah jabatan administrasi dan yang kedua itu adalah jabatan fungsional. Jadi teman-teman di sini ketika saat ini mengikuti formasi CPNS, yang pasti ada dua ya jabatan yang dilamar, entah itu jabatan administrasi ataupun jabatan fungsional. Nah, jabatan administrasi itu apa? Intinya bahwa jabatan administrasi itu dia berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan jabatan fungsional ini lebih kepada pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Contoh kalau fungsional itu misalnya ada dokter, perawat, guru, dosen, peneliti, dan seterusnya teman. Jadi dia berdasarkan pada keahlian dan keterampilan, termasuk juga adalah peranata komputer. Jadi kita coba bahas ya apa itu jabatan administrasi. Di pasal yang ke-14, di pasal 14 Undang-Undang 5 tahun 2014 dijelaskan bahwa jabatan administrasi itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu administrator, yang kedua pengawas, dan yang ketiga itu adalah pelaksana. Nah, untuk jabatan administrator dan jabatan pengawas itu biasanya kalau pengawas di eselon 4, sedangkan di jabatan administrator ini di eselon 3. Ini lebih ke arah jabatan secara struktural ya teman-teman. Ini biasanya lewat sebuah mekanisme dari Baperjakat di pemerintah kabupaten kota ataupun nantinya sampai di kementerian. Nah, sedangkan di jabatan pelaksana ini yang teman-teman lamar untuk jabatan pelaksana. Apa itu jabatan pelaksana? Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang 5 tahun 2014. Jadi dijelaskan bahwa jabatan pelaksana itu melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jadi sebagai pihak yang akan melaksanakan. Nah, saya coba cari teman-teman terkait dengan jabatan pelaksana itu seperti apa saja. Di sini saya coba bagikan, yaitu dari Permenpan, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi PNS di lingkungan instansi pemerintah. Nomenklatur ini maksudnya adalah penamaan jabatan. Jadi di seluruh kepegawaian yang ada di seluruh pemerintahan Republik Indonesia, dia itu punya standarisasi penamaan. Ini contohnya teman-teman. Di sini ada namanya adalah analis sistem informasi. Ini adalah syarat minimal untuk pendidikannya. Di sini S1 ataupun D4 bidang TI, manajemen informatika atau bidang lain relevan dengan tugas jabatan. Kemudian yang selanjutnya ini adalah terkait tentang tugas dan fungsinya jabatan, kurang lebih tupoksinya itu apa ya teman-teman. Jadi dia melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang sistem informasi.
Kita coba lihat contoh yang lain. Di sini ada pengelola database, pengelola instansi teknologi informasi, keamanan sistem informasi, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa search di aturan Permenpan RB nomor 41 tahun 2018. Jadi jabatan-jabatan terkait analisis sistem informasi, terus pengelola database, pengelola instalasi TI, sistem informasi, itu masuk pada jabatan administrasi, khususnya masuk pada jabatan pelaksana. Kemudian saya coba cari ya teman-teman, kalau yang tadi sangat singkat ya terkait ini. Misalnya instalasi TI, dia kegiatannya pengolahan dan penyusunan laporan di bidang TI. Job description-nya itu seperti apa? Saya coba cari di ini contoh saja dari BKN. Saya rasa ini cukup representatif dari Badan Kepegawaian Negara terkait uraian tugas jabatan pelaksana. Ini ada Perka BKN nomor 20 tahun 2015. Tapi ini dibatasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Jadi mungkin di setiap instansi itu akan berbeda-beda. Saya hanya mengambil contoh saja. Jadi ini misalnya analis sistem informasi dan jaringan. Uraian tugasnya ini ya teman-teman, mengumpulkan, kemudian mengidentifikasi, kemudian menganalisis sistem, dan mengetahui kelemahan sistem dan kebutuhan informasi. Nanti teman-teman bisa baca di PRK ini terkait dengan jabatan-jabatan yang lain, kira-kira uraian tugasnya itu seperti apa. Tapi yang pasti bahwa kalau berbicara tentang sistem informasi, berbicara tentang jaringan, sudah pasti teman-teman harus memahami terkait dengan materi-materi ya di bidang sistem informasi dan juga jaringan. Jadi penekanannya itu yang akan membedakan antara satu dengan yang lain. Itu terkait dengan jabatan pelaksana. Yang kedua adalah terkait jabatan fungsional. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada alamatnya dari Wikipedia. Ini ada linknya, saya coba taruh di sini. Dan ini juga sebenarnya perluasan dari langsung dari menpan.go.id ya teman-teman. Teman-teman bisa juga klik di sini, nanti akan bisa diunduh daftar yang ada terkait jabatan fungsional. Tapi di Wikipedia ini lebih jelas dan lebih bagus ya teman-teman. Di sini sudah dijelaskan terkait dengan rumpun jabatannya apa, instansi pembina, kemudian dasar hukumnya itu apa. Jadi yang membedakan antara jabatan pelaksana tadi ada nomenklaturnya, sedangkan kalau jabatan fungsional ini masing-masing instansi ataupun kementerian, pemerintah daerah, masing-masing instansi yaitu di pusat dia punya aturannya. Jadi contoh ini ya teman-teman, saya diambil dari Wikipedia tadi. Saya hanya filter di rumpun jabatan kekomputeran. Contohnya adalah administrator database kependudukan, operator sistem informasi administrasi kependudukan, dan peranata komputer. Jadi 3 ini adalah contoh jabatan fungsional dalam rumpun jabatan kekomputeran. Masing-masing itu punya dasar hukumnya masing-masing, baik melalui Permenpan RB ataupun lewat peraturan menteri dalam negeri. Jadi saran saya teman-teman harus menguasai ataupun setidaknya membaca terkait dengan peraturan-peraturan di masing-masing bidang yang ada. Nah, khusus untuk peranata komputer, di sini kita lihat instansi pembinanya BPS, Badan Pusat Statistik, dan dasar hukum yang diambil itu Permenpan RB nomor 66/Kep/M-7/2003. Dan ada beberapa tentunya aturan-aturan turunannya. Jadi itu untuk jabatan fungsional. Jadi saya coba untuk rekap ya teman-teman. Jadi pengadaan CPNS sebagaimana teman-teman ikuti itu berdasarkan Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN. Dia ada 2, yang pertama adalah jabatan administrator yaitu pelaksana. Dia terkait dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Ini ada aturannya, Permenpan RB nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana. Ini hanya nomenklaturnya, tugas dan fungsinya itu kurang lebih ada pada juga instansi terkait. Dan kalau jabatan fungsional teman-teman itu pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan. Jadi kalau administrator pada pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, kalau jabatan fungsional keahlian dan keterampilan tertentu yang pasti lebih advance dibandingkan yang jabatan pelaksana. Kemudian aturannya itu ada di masing-masing instansi pembina. Jadi itu untuk pengantar ya teman-teman terkait pengadaan CPNS dan bagaimana perkembangannya tahun ke tahun. Silakan teman-teman juga mungkin bisa googling lebih memperdalam
terkait dengan aturan-aturan yang ada. Oke, kita mulai terkait pembahasan khususnya jabatan fungsional peranata komputer. Pertama, sebutkan 2 jenis jabatan fungsional PNS. Jabatan fungsional PNS itu ada 2. Yang pertama adalah fungsional keterampilan dan jabatan fungsional keahlian. Hal ini diatur teman-teman dalam PP nomor 16 tahun 94 tentang jabatan fungsional PNS. Jadi di pasal 2 ayatnya yang kedua, jabatan fungsional itu ada keahlian keterampilan, dan yang terbaru adalah Undang-Undang 5 tahun 2014 itu di pasal 18. Jabatan fungsional itu terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Selanjutnya, peraturan yang mengatur jabatan fungsional terkait pembagian rumpun jabatan fungsional PNS yang di dalamnya termasuk rumpun kekomputeran, yaitu Kepres nomor 87 tahun 99. Jadi dari peraturan pemerintah yang tadi, kita mundur sejenak teman-teman. Jadi dari PP 16 tahun 94 ini, kemudian muncul lagi yang namanya Kepres 87 tahun 99 terkait rumpun jabatan fungsional PNS. Nah, ini untuk pertama kalinya teman-teman ya, muncul yang namanya rumpun kekomputeran. Ini kita bisa lihat di lampirannya. Jadi rumpun kekomputeran itu adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan, pengembangan konsep teori metode operasional, dan seterusnya, yaitu dalam sistem berbasis komputer, perangkat lunak, metode operasional, kamus data, manajemen database, keamanan data, mengontrol dan mengoperasikan komputer, terus tugas-tugas pemrograman, juga yang berhubungan dengan pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak. Saya rasa kata-kata kunci ini yang wajib untuk teman-teman dalami untuk akhirnya teman-teman nanti bisa berhasil dalam SKB di bidang peranata komputer nanti, ataupun rumpun-rumpun yang sejenis ya teman-teman. Nomor 3, sebutkan kualifikasi pendidikan dan jenjang jabatan fungsional keahlian menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Kepres 87 tahun 99 tentang rumpun jabatan fungsional PNS. Nah, teman-teman, di sini ada dua aturan yang saya coba untuk bandingkan. Yang membedakan itu adalah di jenjang keahlian keterampilan ya teman-teman. Kalau di Kepres 87 jenjangnya itu adalah penyelia, pelaksana lanjutan, pelaksana, dan pelaksana pemula. Sedangkan di Undang-Undang 5 tahun 2014 dia itu penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Sedangkan untuk kualifikasi pendidikannya masih sama, keahlian itu S1, sedangkan keterampilan itu minimal SMA dan setingginya D3. Sama juga dengan jenjang pada keahlian utama, madya, muda, dan pertama. Kita bisa lihat di sini ya, Kepres 87 tahun 99 di pasal yang kelima, jenjang jabatan fungsional keahlian dan kualifikasi pendidikannya. Nomor 4, apakah yang dimaksud dengan jenjang jabatan utama? Jadi jenjang jabatan utama itu jenjang utama ini berdasarkan Kepres 87 tahun 99 ya teman-teman. Dia dari golongan 4C hingga 4D. Dia tugas dan fungsinya, kata kuncinya adalah bersifat strategis nasional. Kalau dia jenjang jabatan utama. Kemudian nomor 5, apakah yang dimaksud dengan jenjang jabatan madya? Kalau madya, dia di golongan 4A hingga 4C. Dia kata kuncinya itu bersifat strategi sektoral. Kemudian nomor 6, apakah yang dimaksud dengan jenjang jabatan muda? Jenjang jabatan muda itu dari golongan 3C hingga 3D. Kata kuncinya adalah bersifat taktis operasional. Nomor 7, apakah yang dimaksud dengan jenjang jabatan pertama? Jenjang jabatan pertama itu dari golongan 3A hingga 3B. Tugas dan fungsinya itu bersifat operasional dan mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar. Itu terkait dengan jabatan-jabatan yang ada di tingkat keahlian. Jadi kalau saya buat rekapannya seperti ini ya teman-teman. Kalau jenjang utama bersifat strategi nasional, madya bersifat strategi sektoral, muda itu bersifat taktis operasional, dan pertama itu bersifat operasional. Jadi teman-teman nantinya pasti akan melamar di kalian yang pertama ini, yaitu bersifat, sudah kata kuncinya bersifat operasional.
Lanjut nomor 8, sebutkan kualifikasi pendidikan dan jenjang jabatan fungsional keterampilan menurut Kepres 87 tahun 99. Jadi kalau jabatan fungsional keterampilan itu serendahnya SMU SMK dan tingginya adalah D3. Nah, ini kalau jabatannya ya, mulai dari penyelia, pelaksana, pelaksana lanjutan, pelaksana hingga pelaksana pemula. Kita bisa lihat di sini teman-teman di pasal yang ke-6. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan jenjang jabatan penyelia? Jenjang jabatan penyelia itu dari 3J, maaf ini teman-teman, harusnya di sini adalah jabatan penyelia ya. 3C hingga 3D, kata kuncinya dia sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai untuk jabatan fungsional di bawahnya. Lalu dia mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu. Kemudian 10, apakah yang dimaksud dengan jenjang jabatan pelaksana lanjutan? Dia mensyaratkan golongan 3 hingga 3B. Lagi-lagi ini adalah pelaksana lanjutan ya teman-teman. Jadi dia kata kuncinya adalah sebagai pelaksana tingkat lanjutan, mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu. Kalau jabatan pelaksana 2B hingga 2D, dia sebagai pelaksana sama ya teman-teman, mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu. Kemudian 12, apakah yang dimaksud dengan jenjang jabatan pelaksana pemula? Itu dia mensyaratkan golongan 2A. Dia sebagai, di sini dibilang sebagai pembantu, dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang di satu pengetahuan tertentu. Jadi kalau saya buat rekapannya ya teman-teman di sini, kita bisa lihat. Jadi ini berdasarkan Kepres 87 tahun 99 tentang rumpun jabatan fungsional PNS. Dia ada penyelia, pelaksana lanjutan, pelaksana, dan pelaksana pemula yang sudah kita bahas tadi. Nah, yang membedakan adalah di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Dia itu adalah penyelia. Jadi dia pegawai ASN yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan jabatan fungsional keterampilan. Kemudian kalau dia mahir, pegawai ASN yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi utama dalam jabatan fungsional. Kalau terampil, yang membedakan adalah dia melaksanakan fungsi lanjutan dalam jabatan fungsional keterampilan, dan pemula adalah jadi dia untuk pertama kali dan melaksanakan fungsi dasar. Jadi yang membedakan, pemula itu fungsi dasar, terampil itu adalah fungsi lanjutan, mahir itu adalah fungsi utama, dan penyelia itu adalah fungsi koordinasi. Kemudian nomor 13, peraturan yang mengatur jabatan fungsional peralatan komputer dan angka kreditnya setelah ditetapkan Kepres 87 tahun 99 tentang rumpun jabatan fungsional PNS adalah, jawabannya itu Kepmenpan ya teman, Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 66 /Kep Empan /7 2003 tentang jabatan fungsional peralatan komputer dan angka kreditnya. Jadi ini salah satu aturan yang wajib untuk teman-teman kuasai, wajib teman-teman baca terkait dengan kesiapan teman-teman untuk mengikuti SKB peralatan komputer. Jadi ini ya teman-teman, dia mengganti keputusan Permenpan nomor 25 tahun 89 tentang angka kredit bagi jabatan peralatan komputer. Nomor 14, pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer, yaitu jawabannya adalah peralatan komputer. Kita bisa lihat ya, kali ini kita akan bahas tentang Kepmenpan nomor 66 ya teman-teman. Jadi di pasal yang pertama dijelaskan apa itu pengertian peralatan komputer. 15. Kesatuan yang terdiri dari komputer, database, sumber daya manusia, sistem jaringan, dan prosedur yang dioperasikan secara terpadu untuk menghasilkan informasi merupakan pengertian dari sistem informasi. Masih di pasal yang pertama, pengertian sistem informasi ada di situ ya teman-teman. Nomor 16, instansi pembina jabatan fungsional peralatan komputer adalah
Badan Pusat Statistik. Hal itu terlihat dalam pasal 2 ya. Di situ dijelaskan bahwa BPS adalah sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Peranata Komputer. Nomor 17. Peranata komputer terdiri dari jabatan fungsional tingkat terampil dan peranata komputer tingkat ahli, sama seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Tapi ini khusus untuk peranata komputer. Jadi itu dijelaskan di pasal 3 ya teman-teman. Peranata komputer sebagai penyelenggara kegiatan sistem informasi berbasis komputer di lingkungan instansi pemerintah dan terdiri dari tingkat terampil dan juga tingkat ahli. Nomor 18. Yang merupakan tugas pokok peranata komputer adalah, jadi tugas pokoknya adalah merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer. Jadi ini sesuai dengan pasal 4. Jadi ketika nanti teman-teman diangkat sebagai dan diterima sebagai peranata komputer, jabatan fungsional peranata komputer, teman-teman sudah tahu ya kira-kira tugasnya nanti itu seperti apa. Nomor 19, sebutkan 8 unsur jabatan fungsional peranata komputer menurut Kepmenpan nomor 66. Jadi ada 8 ya teman-teman. Unsur jabatan fungsional. Yang pertama pendidikan, 2 operasi TI atau teknologi informasi, 3 implementasi TI, 4 implementasi SI, 5 analisis dan perancangan SI, 6 penyusunan kebijakan SI, 7 pengembangan profesi, dan 8 pendukung kegiatan peranata komputer. Itu dijelaskan di pasal 5 ya teman-teman. Jadi dari pendidikan dan seterusnya hingga sampai di pendukung kegiatan peranata komputer. Jadi 20, sebutkan subunsur dari pendidikan dalam jabatan fungsional peranata komputer. Ada 2 yaitu pendidikan sekolah, kemudian mendapatkan ijazah, dan yang kedua adalah diklat fungsional peranata komputer. Lanjut, sebutkan subunsur dari operasi teknologi informasi jabatan fungsional peranata komputer. Ada 3 yaitu pengoperasian komputer, perekaman data, dan pemasangan dan pemeliharaan sistem komputer dan jaringan. Jadi ini adalah unsur-unsur yang terkait dengan kinerja fungsional peranata komputer. Dari sini teman-teman nantinya akan mendapatkan gambaran ya secara rinci terkait apa saja yang akan dilakukan oleh seorang peranata komputer. Kemudian 22, sebutkan subunsur dari implementasi TI jabatan fungsional peranata komputer. Subunsurnya adalah pemrograman dasar, pemrograman menengah, pemrograman lanjutan, dan penerapan sistem komputer. 23, sebutkan subunsur dari implementasi sistem informasi jabatan fungsional peranata komputer. Ada 3 yaitu implementasi sistem komputer dan program paket, kemudian implementasi database, dan implementasi sistem jaringan komputer. 24, sebutkan subunsur dari analis dan perancangan sistem informasi. Ada 5, analisis sistem informasi, perancangan sistem informasi, perancangan sistem komputer, perancangan dan pengembangan database, dan perancangan sistem jaringan komputer. Nah, buat teman-teman yang bertanya terkait dengan analis dan perancangan sistem informasi, kira-kira penekanannya seperti apa? Meskipun tadi sudah dijelaskan bahwa analis sistem informasi itu adalah di jabatan pelaksana, tetapi di peranata komputer itu diuraikan ya teman-teman terkait dengan analis dan perancangan sistem informasi. Jadi, teman-teman mungkin bisa mendapatkan gambaran bahwa, kalau sistem informasi itu kurang lebih ini yang akan diujikan, dan tentunya ke materi-materi yang penekanannya itu di sistem informasi. Nomor 25, sebutkan subunsur dari penyusunan kebijakan sistem informasi. Ada 2 yaitu perancangan dan pengembangan sistem informasi, kemudian perumusan visi misi dan strategi sistem informasi. 26, sebutkan subunsur dari pengembangan profesi jabatan fungsional peranata komputer. Ada 3 yaitu pembuatan karya tulis atau karya ilmiah bidang TI, 2 penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengolahan kegiatan TI, dan yang ketiga adalah penerjemahan atau penyaluran buku dan bahan-bahan lain di bidang TI. 27, sebutkan subunsur dari pendukung kegiatan jabatan fungsional peranata komputer. Ada 6 ya teman-teman, yaitu pengajar atau pelatih di bidang TI, 2 peran serta dalam seminar, rokakarya, dan konferensi, 3 keanggotaan dalam tim penilai angka kredit, 4 keanggotaan dalam organisasi profesi, yang kelima perolehan piagam kehormatan, dan yang keenam adalah perolehan gelar keserjanaan lainnya.
28. Sebutkan jenjang jabatan perangkat komputer tingkat terampil dan kepangkatannya menurut Kepmenpan nomor 66 tentunya. Jadi kalau prakom pelaksana pemula itu golongan 2A, kalau dia pelaksana 2B hingga 2D, pelaksana lanjutan itu dari 3A hingga 3B, dan sedangkan penyelia itu dari 3C hingga 3D. Itu ada di pasal 6 ya teman-teman. Kemudian 29. Sebutkan jenjang jabatan prakom tingkat ahli dan kepangkatannya menurut Kepmenpan nomor 66. Jadi pertama prakom pertama itu 3A hingga 3B, prakom muda itu 3C hingga 3D, prakom madya itu 4A hingga 4C, dan prakom utama itu 4D hingga 4E. Ini ada di pasal 7. Kemudian soal yang terakhir, sebutkan rincian kegiatan jabatan fungsional perangkat komputer tingkat ahli dan tingkat terampil menurut Kepmenpan nomor 66 /Kep/M-7/2003. Nah, ini teman-teman cukup panjang ya. Itu ada di pasal 8, silakan teman-teman baca dan teman-teman pelajari. Jadi kalau pelaksana pemula apa saja yang akan dilakukan. Contohnya kalau pelaksana pemula ini ada penggandaan data, perekaman data tanpa validasi, dan perekaman data dengan validasi. Kalau perangkat komputer pelaksana mulai dari membuat laporan operasi komputer hingga melakukan pemasangan peralatan sistem komputer atau sistem jaringan. Ada lagi ternyata teman-teman, mulai melakukan deteksi dan memperbaiki kerusakan sistem komputer hingga menyusun dokumentasi program dasar. Jadi ini adalah hal-hal yang seharusnya teman-teman bisa ya, spesifikasinya lah istilahnya. Kemudian kalau untuk perangkat komputer pelaksana lanjutan mulai dari verifikasi data spesial hingga membuat dokumentasi pengelolaan komputer. Ingat di sini ada uji coba program menengah, dokumentasi program menengah, dan seterusnya. Kemudian perangkat komputer penyelia membuat program lanjutan. Kemudian ada juga uji coba program lanjutan, membuat sistem prosedur operasi komputer, hingga melakukan perbaikan terhadap gangguan sistem operasi komputer. Itu untuk terampil. Untuk ahli, komputer pertama mulai dari menelaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer, kemudian membuat program paket, uji coba sistem komputer, ada otorisasi akses kepada pemakai, mengimplementasikan rancangan database, pencarian dalam database, konfigurasi sistem jaringan komputer, monitoring akses, rancangan rinci sistem informasi, hingga mengembangkan dan atau meremajakan program paket. Untuk komputer muda mulai dari spek teknis sistem komputer hingga membuat prosedur pengamanan database, merancang otorisasi akses, hingga merancang pengembangan sistem jaringan komputer. Untuk perangkat komputer madya mulai dari diskusi dalam rangka integrasi sistem informasi, mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah perangkat komputer utama, itu mulai dari diskusi dalam rangka integrasi sistem informasi, kemudian ada penyusunan master plan, integrasi sistem informasi keseluruhan, dampak usulan terhadap sistem informasi yang utama, terutama sumber daya. Jadi teman-teman, ini adalah akhir dari pembahasan kita terkait tentang aturan-aturan terkait perangkat komputer. Semoga bisa membantu teman-teman dalam persiapkan diri untuk XKB, dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih.